Pembelajaran tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Teman-teman, tahukah kamu apa itu sumber energi panas? Terdiri dari apa sajakah itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari bersama-sama. Sumber energi panas ialah suatu benda atau partikel yang dapat menghasilkan energi panas. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merasakan adanya sumber energi panas. Nah, seperti apakah itu? Berikut contohnya. Yang pertama ialah matahari. Yang kedua ialah api. Yang ketiga bisa berupa gesekan tangan. Dan yang terakhir ialah panas dapat didapatkan dari aliran listrik. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Semua makhluk hidup memerlukan adanya energi panas matahari. Energi panas matahari dapat membantu beberapa kebutuhan hidup kita seperti untuk sumber energi pembangkit listrik, membantu pembentukan vitamin D untuk tubuh, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, selanjutnya membantu proses pembuatan garam, dan yang terakhir mengeringkan benda yang basah seperti kerupuk, ikan asin, dan pakaian. Perbedaan kalor dan suhu. Pengertian kalor sendiri ialah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dari suatu benda. Contoh adanya pengaruh panas terhadap suatu zat seperti memanaskan sebatang logam dengan api. Energi panas tersebut membuat batam logam menjadi panas. Ketika suatu zat menyerap panas, maka akan naik. Sedangkan apabila melepas panas, maka suhu akan turun. Satuan suhu dan alat pengukur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius, seperti gambar di samping. Sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang dapat menghantarkan panas dan yang tidak menghantarkan panas. Jenis penghantar panas tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah konduktor, di mana benda dapat dengan mudah dalam menghantarkan panas. Contoh yang sering kita lihat seperti besi, tembaga, dan aluminium. Dan yang kedua ialah jenis penghantar panas isolator, di mana benda tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh seperti plastik, karet, dan kayu. Jenis-jenis perpindahan panas terdiri dari tiga bagian. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan yang ketiga ialah radiasi. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Berikut pengertiannya. Perpindahan konduksi ialah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan ini hanya energi panasnya saja yang berpindah tanpa partikel perantara. Dan biasanya terjadi pada zat padat.
Contoh yang dapat kita lihat di bawah ini ialah proses adanya perpindahan dari batang logam yang dipanaskan oleh api, di mana panas tersebut lama-kelamaan akan terasa sampai ke tangan kita. Contoh kegiatan perpindahan konduksi di dalam kegiatan sehari-hari ialah mengaduk kopi dengan sendok. Ketika mengaduk kopi panas menggunakan sendok besi, maka lama-kelamaan panasnya kopi akan merambat sampai ke sendok. Selanjutnya ialah menyetrika pakaian. Ketika menyetrika pakaian yang baru saja terkena setrika akan terasa panas. Hal itu terjadi karena panas mengalir dari setrika ke pakaian yang disetrika. Dan contoh yang ketiga ialah memanaskan mentega. Ketika memanaskan mentega, panas mengalir dari kompor ke wajan, kemudian mengalir dari wajan ke mentega, sehingga mentega tersebut akan mencair karena panas yang dihasilkan dari wajan tersebut. Ialah perpindahan secara konveksi, merupakan perpindahan panas disertai dengan zat perantara. Perpindahan ini tidak hanya energi panasnya saja yang berpindah, namun juga dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan ini sering terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh perpindahan secara konveksi ialah saat memasak air yang dimana partikel tersebut mulai panas, maka zat air yang terkena panas juga ikut menjadi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah adanya angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut adalah angin yang bergerak dari darat ke laut dan angin yang bergerak dari laut ke darat. Angin berhembus disebabkan karena udara menjadi terasa panas, maka udara akan naik dan saling bergantian. Angin darat terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut terjadi di siang hari. Contoh kedua ialah memasak air. Saat merebus air akan bergerak hingga mendidih. Air bagian bawah akan panas lebih dulu karena lebih dekat dengan sumber panas, sehingga massa jenisnya lebih ringan daripada air di atasnya. Akibatnya, air bagian bawah akan naik ke atas dan air bagian atas akan mengalir ke bawah untuk menggantikan air yang naik. Selanjutnya ialah pergerakan balon udara. Balon udara bisa terbang karena udara di dalam balon lebih panas daripada udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan massa jenis udara lebih ringan daripada jenis udara di sekitarnya, sehingga udara naik ke atas dan mengangkat balon menumpuknya. Yang terakhir ialah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas tanpa mengeluarkan zat perantara. Contohnya seperti panas matahari yang sampai ke bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, cara radiasi ialah dengan menetaskan telur melalui lampu. Telur selain dinetaskan melalui induk ayam, telur juga dapat dinetaskan melalui lampu. Hal ini disebabkan karena adanya perantara aliran listrik berupa lampu yang dapat menghasilkan panas. Dan yang kedua ialah menghangatkan tubuh dengan api. Menghangatkan badan dengan perantara api unggun. Hal ini dilakukan karena api menghasilkan panas yang dapat memberikan kehangatan secara langsung ke tubuh kita. Terakhir ialah menjemur pakaian. Menjemur pakaian di bawah terik matahari akan memudahkan proses pengeringan pakaian menjadi cepat kering. Hal ini disebabkan karena matahari secara langsung menyinari bumi yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Akhirnya kita selesai mempelajari materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.